Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyung Nurjayanti dengan NIM C1C020154. Di sini saya akan menjelaskan tentang ramalan penjualan atau analisis tren. Dalam ramalan penjualan ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian dari ramalan penjualan, yang kedua ramalan kualitatif dan kuantitatif, yang ketiga jenis-jenis peramalan, yang keempat prinsip-prinsip peramalan, yang kelima tujuan peramalan, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari peramalan penjualan. Ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang memungkinkan terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Untuk yang kedua yaitu ramalan kualitatif dan kuantitatif. Di dalam ramalan kualitatif terdapat 5 bagian metode. Yang pertama metode pendapat tenaga kerja, yang kedua metode pendapat para manajer divisi, yang ketiga metode pendapat juri eksekutif, yang keempat pendapat para pakar, yang kelima metode pendapat dari survei konsumen. Untuk yang kualitatif terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama analisis lini produk, yang kedua metode distribusi probabilitas, yang ketiga analisis tren. Di dalam analisis tren terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu analisis tren garis lurus. Di dalam analisis tren garis lurus ini ada 2 jenis, yaitu kuadrat terkecil dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX dengan syarat sigma X sama dengan 0 dan A sama dengan sigma Y dibagi N serta B sama dengan sigma XY dibagi sigma X2 dengan keterangan X variabel bebas, B koefisien arah regresi, Y variabel terikat, N banyaknya data, dan A konstanta. Untuk yang kedua yaitu metode momen dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Sigma Y sama dengan N kali A ditambah B kali sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X2 dengan keterangan X variabel bebas, B koefisien arah regresi, dan Y variabel terikat, N banyaknya data, dan A konstanta. Yang kedua yaitu ada standar kesalahan peramalan. Standar kesalahan peramalan atau SKP digunakan untuk menentukan metode tren yang paling sesuai dalam membuat suatu ramalan jualan. Semakin kecil nilai SKP menunjukkan bahwa ramalan yang disusun semakin mendekati kesesuaian. Adapun rumus SKP adalah sebagai berikut. SKP sama dengan akar sigma dikali X dikurang Y pangkat 2 dibagi N dikurang 2 dengan keterangan X sama dengan jualan nyata, Y ramalan jualan, N jumlah data yang dianalisis, 2 sama dengan 2 derajat kebebasan hilang karena 2 parameter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data A dan B. Untuk materi yang ketiga yaitu jenis-jenis peramalan. Terdapat 3 jenis-jenis peramalan. Yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau economic forecast, yang kedua peramalan teknologi atau technological forecast, yang ketiga peramalan permintaan atau demand forecast. Yang keempat, prinsip-prinsip peramalan. Di dalam prinsip-prinsip peramalan terdapat 3 bagian. Yang pertama, peramalan selalu mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan akan selalu memberikan informasi tentang ukuran kesalahan. Yang ketiga, peramalan untuk jangka pendek selalu lebih akurat jika dibandingkan dengan peramalan jangka panjang. Yang kelima, tujuan dari peramalan. Tujuan dari peramalan yaitu menurut Diana Khairani Sofyan, tujuan utama peramalan adalah untuk meramalkan permintaan di masa yang akan datang sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Peramalan tidak akan pernah sempurna, tetapi meskipun demikian hasil peramalan akan memberikan arahan bagi suatu perencanaan. Suatu perusahaan biasanya menggunakan prosedur peramalan, yaitu diawali dengan melakukan peramalan lingkungan, diikuti dengan peramalan penjualan pada perusahaan, dan diakhiri dengan peramalan permintaan pasar. Yang keenam yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi suatu proses peramalan. Yang pertama, horizon waktu
ada data aspek horizon waktu. Yang kedua, pola data dasar utama dalam metode peramalan. Yang ketiga, jenis model-model. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari pertemuan kali ini yaitu ramalan atau self forecasting merupakan suatu proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang memungkinkan terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Analisis tren merupakan salah satu statistik yang mudah digunakan dalam meramalkan atau jualan. Tren menurut Navarin merupakan gerakan lamban berjangka panjang yang menuju ke arah baik menaik atau menurun dalam suatu periode. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.